Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Al-ayah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan semuanya yang menonton video ini semuanya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, disembuhkan dari berbagai penyakitnya, dilepaskan dari segala permasalahannya, dibebaskan dari hutang-hutangnya, dan terkabul atau terpenuhi hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang susah, mudah-mudahan segera diberi kesenangan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya segera tercapai dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan diselamatkan zahir batinnya dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perjumpaan kita kali ini saya hanya akan membahas satu permasalahan yang sering disalahartikan dan sering dijadikan bahan untuk menjatuhkan orang lain atau menjelek-jelekkan orang lain, yaitu masalah perdukunan, yang mana kita mengetahui perdukunan di negara kita ini adalah hampir puluhan masalah yang disebut dukun, maksudnya hampir puluhan macam yang disebut dengan dukun, dan itu semuanya tidaklah sama. Namun di sini yang ingin saya tegaskan, yang ingin saya jelaskan, yaitu perdukunan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti bisa kita mengambil ibarat atau mengambil garis bawah atau mengambil manfaat atau maksud yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah dan apakah yang dimaksud dukun oleh beliau tersebut, Jadi sehingga nanti setelah saya jelaskan, mudah-mudahan semuanya mengetahui dengan pasti bahwa yang dimaksud dukun bukan semua dukun, akan tetapi dukun yang dimaksud oleh Rasulullah adalah dukun yang pastinya yang pertama adalah non muslim atau non mukmin, yang pastinya. Dan nanti insyaallah akan saya jelaskan satu persatu, melalui dalil-dalil yang memang sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Karena praktek perdukunan sendiri sudah dikenal sejak pra-Islam, Artinya perdukunan atau dukun, yang kita kenal sekarang, namun yang kita kenal di negara kita bukanlah itu yang dimaksud. Memang sebagian ada di negara kita, tapi bukan seluruh dukun, Jadi dukun itu memang sudah ada sejak pra-Islam, Artinya Islam belum ada, dukun itu sudah ada. Artinya lebih tua dukun daripada Islam, daripada Islam. Jadi dalam bahasa Arab dukun dikenal dengan kahanah, yang
artinya menginformasikan hal-hal yang gaib atau hal-hal yang tidak nampak, yang tidak diketahui oleh orang-orang umum ya. Sedangkan orang yang melakukan praktek perdukunan disebut atau dinamakan kahin. Gitu teman-teman ya. Sedangkan Imam Nawawi membedakan karena di sini Rasulullah pernah bersabda, ada dua yang sabdanya yaitu kahin dan arraf ya. Nah, yang sebenarnya maknanya sama, akan tetapi tujuannya mungkin berbeda teman-teman. Nah, di sini Imam Nawawi menjelaskan ya, membedakan tentang makna kahin dan makna arraf teman-teman ya. Menurut Imam Nawawi, kahin adalah orang yang dianggap mengetahui peristiwa yang akan terjadi dan mengaku bisa mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui orang umum. Sementara arraf adalah orang yang mengklaim dirinya bisa mengetahui keberadaan barang yang dicuri, sesuatu yang hilang, dan hal-hal yang semacamnya. Begitu ya. Jadi perbedaannya di situ teman-teman. Jadi kalau kahin menurut Imam Nawawi yaitu orang yang mengaku-ngaku bisa mengetahui hal-hal yang gaib yang belum terjadi begitu ya. Sedangkan arraf adalah mengaku mengetahui sesuatu yang hilang, artinya yang sudah terjadi. Nah, jadi perbedaannya di situ. Kalau kahin mengaku mengetahui perkara-perkara yang belum terjadi, sedangkan arraf mengetahui sesuatu yang sudah terjadi. Nah, misalnya kita kehilangan barang dan sebagainya, jadi bisa mengetahui siapa pencurinya, dibawa kemana barangnya, dan ada di mana barangnya. Begitu teman-teman ya, kira-kira. Jadi itu yang dimaksud Imam Nawawi. Dan ini bisa dilihat di dalam Syarah Muslim ya, juz 10 halaman 232 teman-teman ya. Jadi bisa dirujuk di sana. Di sini tidak akan saya bacakan Arab-Arabnya ya, karena kepanjangan tadi sudah saya buatkan videonya sebenarnya. Dengan saya bacakan Arab-Arabnya ya, dengan saya bacakan Arabnya kemudian saya terjemahkan, ternyata durasinya sangat panjang teman-teman ya. Jadi saya gagalkan saya membuat video lagi teman-teman ya. Sedangkan menurut Imam Qadhi Iyad ya, atau yang disebut yang sering dikenal dengan Imam Al-Qadhi Iyad ya, membagi dukun atau kahin ya menjadi 3 jenis. Yang pertama, yang orang yang mengaku memiliki pembantu atau khodam jin ya, yang bisa mencuri dengar perbincangan malaikat tentang perkara gaib, semisal suratan takdir manusia. Jenis pertama ini sudah tidak ada sejak zamannya Rasulullah SAW. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, memang pada saat itu jin-jin itu bisa mencuri dengar perkataan-perkataan malaikat ketika berkumpul ya, yang membicarakan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada manusia atau suratan takdir ya. Nah, namun setelah Rasulullah SAW dilahirkan, maka jin itu tidak bisa naik lagi ke atas langit karena dilempari dengan anak panah api teman-teman, yang sering kita kenal dengan bintang ngalih ya, atau bintang pindah kan teman-teman ya. Jadi itu adalah senjata untuk melempar jin-jin itu yang ingin mencuri berita langit ya. Nanti hadisnya saya bacakan di bawah mungkin insya Allah, tapi saya bacakan terjemahnya saja karena tadi saya bacakan dengan Arabnya terlalu panjang teman-teman ya. Jadi untuk menyingkat waktu saya bacakan terjemahnya saja ya. Jadi itu bagian yang pertama menurut Imam Qadhi Iyad. Sedangkan bagian yang kedua yaitu orang yang mengaku bisa menginformasikan hal-hal yang tidak bisa dijangkau manusia biasa atau manusia normal, seperti keberadaan barang yang hilang karena dicuri. Model yang kedua ini bisa benar dan juga bisa bohong ya. Tapi kita dilarang untuk mempercayainya. Dukun seperti ini masih banyak kita temukan saat ini ya. Namun ini yang terjadi yang pastinya non muslim ya. Karena kalau muslim sendiri, orang Islam sendiri, tapi kita harus mengetahui
kerajinan ibadahnya ya. Jadi walaupun orang tersebut Islam atau Muslim, kalau ibadahnya tidak tekun, berarti diragukan teman-teman. Kalau memang tekun, itu berbeda. Nanti ada penjelasannya sendiri ya. Tentang hal ini, dulu saya pernah punya keluarga ya, yang memang diberikan kelebihan oleh Allah. Jadi setiap ada orang yang kehilangan, kemudian mendatangi beliau, jadi beliau hanya memperlihatkan telapak tangannya seperti ini teman-teman. Dan yang bisa melihat hanya orang yang bersangkutan. Jadi orang yang mencuri, barangnya yang dicuri diambil di mana, mau lari kemana, semuanya kelihatan seperti di syuting teman-teman ya. Jadi mau diletakkan di mana, dibongkar di mana, semuanya kelihatan. Jadi langsung nuju. Kalau misalnya punya barang yang hilang, langsung nuju. Jadi sekarang ada di mana gitu, langsung nuju teman-teman. Itu pasti ketemu ya, karena memang seperti di syuting dan orangnya sudah tidak ada ya, dan ilmunya juga tidak ada yang mewariskan teman-teman. Jadi ini perbedaannya orang muslim dengan non muslim ya, itu perbedaannya. Jadi kalau yang non muslim, karena itu murni bantuan dari jin ya, sedangkan jin sendiri banyak bohongnya teman-teman. Itu bagian kedua ya menurut Imam Qodiyat. Sedangkan bagian ketiga atau dukun atau kahin jenis ketiga, yaitu ahli nujum ya. Jenis dukun ini masih bisa dipercayai, tapi banyaknya berdusta, kebanyakan berdusta ya. Termasuk jenis yang ketiga ini adalah arraf. Namun tentunya ya sudah saya sebutkan tadi, dan ini khusus untuk non muslim ya yang disebut ini. Karena untuk yang muslim sendiri, misalnya sudah ada kitab Abu Masyar al-Falaki ya, yang beliau ringkas dari hasil istikharahnya, di situ sangat jelas teman-teman ya. Jadi luar biasa, karena muslim dengan non muslim itu ada perbedaan yang sangat luar biasa ya. Kalau muslim melihatnya dengan hati, dengan cahaya ilahi teman-teman. Kalau non muslim tentunya tidak punya itu ya teman-teman. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Kemudian setelah merinci pembagian tersebut di atas, Imam Qodiyat menegaskan ya, semua jenis dukun tersebut bertentangan dengan syariat dan kita haram untuk mempercayainya. Oh ya, dan ini bisa kita lihat ya dalam kitab Kawakibud Durriyah Bisyarhil Jawahiril Barzanjiyah fi Maulidi Khairil Bariyah, yang dikarang oleh Syekh Ali bin Ali Al-Ghazi Asy-Syafi'i teman-teman ya. Bisa dilihat di sana ya, halaman 67. Terbitan 2020 teman-teman ya. Kemudian dukun dikenal dengan beberapa istilah ya. Dukun itu dikenal dengan beberapa istilah di dalam bahasa Arab ya. Di dalam Arab dikenal dengan beberapa istilah, yaitu arraf, kahin, munajjam itu ahli nujum ya, ramal, hingga sahir atau tukang sihir. Sahir tapi pakai ha ya, bukan pakai kho. Jadi nggak ada titiknya. Kalau pakai titik itu berbeda makna. Kalau sahir tanpa titik, haknya hak tanpa titik, berarti tukang sihir ya. Kalau pakai kho itu berbeda makna teman-teman ya. Jadi jangan disamakan. Kemudian Imam Nawawi dalam kitabnya sangat banyak sekali membawakan hadis-hadis sahih ya, yang melarang mendatangi atau minta bantuan para dukun tersebut teman-teman. Karena kebenarannya dan dari perkataannya itu sangat sedikit dibandingkan dengan kebohongannya. Jadi itu masalahnya ya. Sehingga kita dilarang mendatangi dukun karena bohongnya itu lebih banyak daripada benarnya. Jadi yang dimaksud di sini sudah jelas ya. Kemudian dalam hadis sahih ya, salah satu hadis sahih disebutkan yang diriwayatkan dari Urwah, Urwah mengatakan,
Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang para kahin, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, mereka tidak benar, alias batil ya, tidak benar kata Rasulullah. Jadi ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah tentang kahin, Rasulullah menjawabnya, mereka atau dia tidak benar, artinya bohong ya. Para sahabat bertanya lagi atau mengatakan, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya para kahin itu terkadang menceritakan sesuatu yang benar atau sesuatu yang menjadi kenyataan. Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya lagi, itu adalah salah satu kalimat dari jin. Itu adalah satu kalimat dari jin yang mencuri atau mencopet kalimat itu lalu membisikkannya pada telinga kekasihnya, seperti berkoteknya ayam. Artinya jin yang berhasil mencuri berita langit itu dulu ya. Kalau sekarang sudah enggak ada, karena jin sudah tidak bisa naik lagi. Akan tetapi kebohongannya tetap saja. Jadi kalau dulu masih bisa mencuri berita, sekarang tidak pun bisa mencuri berita, tetapi tetap memberikan berita bohong ya. Nah, artinya murni tebak-tebakan ya, begitu teman ya. Kemudian para kahin itu mencampur pada kalimat itu lebih dari 100 kedustaan. Jadi yang benar satu, campurannya lebih 100. Itu semuanya dusta teman-teman ya. Namun untuk melindungi kedustaan tersebut, jadi dicocok-cocokkan begitu ya. Ini bisa dilihat di dalam Sahih Muslim teman-teman. Hadis nomor 2228 teman-teman ya. Itu menurut riwayat Imam Muslim. Sedangkan menurut riwayat Imam Bukhari berbunyi, Rasulullah SAW pernah bersabda, itu adalah sesuatu yang didengar oleh jin kemudian dibisikkan kepada para walinya dan mereka mencampurnya dengan 100 kebohongan ya. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Artinya sama saja teman-teman, akan tetapi yang di sini lebih ringkas ya. Jadi dunia perdukunan itu mengandung minimal 3 kesesatan teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah dukun mengaku bisa, kesesatan yang pertama, dukun mengaku bisa melihat dan mengetahui berbagai perkara gaib. Hal ini dijelaskan bertentangan dengan Al-Quran surat Jin ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Yang artinya dia mengetahui yang gaib tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Nah, untuk mengetahui yang ini ya, silahkan dilihat video saya yang sebelumnya, yaitu judulnya kalau nggak salah Jin Bisa Dilihat ya. Di sana sudah saya kupas secara tuntas insyaallah. Namun insyaallah nanti akan saya buatkan video tersendiri khusus pembahasan ini supaya lebih mudah dalam pencarian ya. Jadi itu yang pertama, karena bertentangan dengan firman Allah tersebut. Nah, jadi yang mengetahui perkara gaib itu hanya Allah dan tidak pernah diberitakan kepada seorang makhluk pun ya oleh Allah. Dan yang dimaksud di sini adalah hari kiamat, teman-teman ya. Jadi yang dimaksud oleh ayat ini, dalam ayat ini adalah hari kiamat. Dan di sini sekali lagi saya tegaskan bukan makhluk gaib tapi perkara gaib ya. Atau yang disebut juga dengan suratan takdir ya. Jadi takdir kita ke depannya bagaimana itu yang tahu hanya Allah. Begitu teman-teman ya. Kemudian kesesatan dukun yang kedua adalah mengajak manusia untuk mempercayai selain Allah. Karena dengan mengatakan dia mengetahui hal yang gaib, berarti seakan-akan menyayangi Allah, seakan-akan mengajak orang lain untuk mempercayainya, begitu teman-teman ya. Padahal dukun yang mengaku bisa mengetahui hal gaib sebenarnya berasal dari bisikan setan. Sedangkan setan sendiri sering menipu manusia dalam kesesatan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat 60 ya. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu firman Allah ya. Jadi yang membisikkan para dukun itu, yang memberi bisikan itu adalah setan, teman-teman ya. Jadi kalau kita mengikuti, mempercayai dukun tersebut berarti kita mengikuti setan, teman-teman ya. Begitu maksudnya. Kemudian kesesatan yang ketiga adalah dukun membuat kedustaan ya. Dari Aisyah radhiallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Saya bacakan maknanya ya. Saya bacakan terjemahnya saja karena untuk menyingkat waktu. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya para malaikat turun di awan, maka mereka berbicara tentang perkara yang telah ditetapkan di langit. Lalu setan berusaha mencuri dengar sampai mereka dapat mendengarkannya. Kemudian mereka memberitahu kepada para dukun. Lalu para dukun itu menambah satu berita benar tersebut dengan 100 kedustaan dari dirinya sendiri. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, teman-teman ya. Jadi sudah jelas ya. Dan ini untuk yang ini sudah tidak ada, karena sekarang jin sudah tidak bisa mencuri berita langit lagi, teman-teman ya. Mendatangi tukang ramal walaupun tidak mempercayainya, termasuk walaupun cuma sekedar membaca ramalan bintang namun tidak membenarkannya, seperti ini pun hukumnya sudah haram, teman-teman ya. Jadi walaupun kita hanya mendatangi, bertanya-tanya saja, walaupun kita tidak percaya, ini hukumnya sudah haram. Kenapa? Karena menjaga agar tidak terjerumus pada keharaman yang lebih parah, itu alasannya ya. Kalau sekiranya kita tujuannya untuk memberantas, tidak apa-apa ya, untuk bertanya-tanya, tapi tujuannya untuk menghentikan, untuk menghentikannya, itu tidak apa-apa ya. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW, wa inna minna rijalan ya'tunal kahan ya'tunal kuhan qala fala ta'tihim. Di antara kami ada yang mendatangi para dukun atau peramal ya, tukang ramal. Jadi kahin atau kuhan di sini adalah peramal ya, teman-teman. Rasulullah SAW berkata, jangan datangi tukang ramal tersebut. Jadi Rasulullah melarangnya. Ini disebutkan di dalam Sahih Muslim ya, hadis nomor 537, teman-teman ya. Jadi tidak boleh. Jadi resikonya, yang pertama, kalau kita mendatangi dukun walaupun kita tidak mempercayainya, tidak membenarkannya, sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, man ata'arrafan fasa'alahu an sya'in lam tuqbal lahu salat arba'ina lailatan. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Jadi artinya ini diriwayatkan dari sebagian istri Nabi. Beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal ya, atau tukang tenung, tukang ramal atau tukang tenung ya, untuk bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam ya. Jadi di sini hanya datang, hanya bertanya, tidak mempercayainya ya. Jadi sudah ditolak, tidak diterima sholatnya selama 40 hari, teman-teman, atau 40 malam ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2200, hadisnya nomor 2230 ya. Ini diriwayatkan dari Sofiyah dan dari
beberapa istri Nabi. Jadi hadisnya sampai ke sana sanadnya teman-teman ya. Yang pertama. Jadi maksud hadis ini adalah orang yang berkonsultasi kepada seorang dukun tidak akan mendapatkan pahala sholatnya selama 40 hari. Status sholatnya tetap sah sehingga tidak ada kewajiban mengqadha atau menggantinya. Seperti orang yang sholat di tempat hasil ghasab. Ghasab itu tempat memakai punya orang tanpa izin, itu ghasab namanya teman-teman ya. Jadi sholatnya sah tapi tidak mendapatkan pahala ibadahnya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi dan ini yang dihitung adalah sholat yang seharusnya mendapatkan pahala. Kalau yang sudah hitungannya dari sebelumnya memang tidak berpahala, itu kan berarti sampah. Jadi itu tidak masuk hitungan teman-teman ya. Jadi kalau kita misalnya dalam seminggu kita mempunyai sholat yang mendapatkan pahala hanya 5 sholat, berarti butuh berapa puluh hari kita teman-teman ya. Jadi masih butuh lama. Jadi itu yang harus kita ketahui. Jadi bukan borongan yang sampah semuanya ikut, enggak. Jadi yang dihitung hanya yang seharusnya mendapatkan pahala teman-teman ya. Ini bisa dilihat dalam syarah Muslim ya. Imam Nawawi dalam syarah Muslim ya, juz 8 halaman 190. Ini yang resiko yang pertama. Kemudian resiko yang kedua bisa menyebabkan kufur terhadap Al-Quran. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 9532 atau 9541 teman-teman. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini hadis hasan. Sedangkan dalam kitab yang lain ada yang menyebutnya hasan soheh teman-teman ya. Jadi di sini sudah jelas bahwa yang dimaksud itu adalah kahin atau peramal, dan itu bukan dari bagian muslim ya, bukan bagian dari orang mukmin, akan tetapi orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai ini teman-teman ya. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa sebagian dari golongan kita sendiri yaitu mukmin bisa juga mengerjakan seperti ini, namun tergantung ketekunan ibadahnya. Jadi pernah dalam satu waktu Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat dan bertanya, ketika Rasulullah SAW membicarakan tentang dukun ini, sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan teman saya selalu mengatakan hal yang belum terjadi, namun perkataannya selalu benar. Kurang lebih begitu ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang artinya, takutlah pada firasat seorang mukmin, kata Rasulullah. Sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah. Ini diriwayatkan dari Abu Umamah ya, dari Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan dikatakan oleh Imam Haythami di dalam Majma'ul Zawaid, isnadnya hasan. Jadi sanadnya bagus ya. Dan dikatakan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Al-Laili, ini hasan sahih teman-teman ya. Hadisnya hasan sahih. Jadi berbeda. Jadi kalau orang mukmin yang mengatakan tersebut, maka itu adalah perkataan yang dilihat langsung oleh hatinya ya,
oleh hatinya atau melalui firasatnya. Ada yang melalui firasatnya, ada memang yang bisa melihat langsung dengan mata hatinya. Dan ini yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, maka dzabal fuadu maro'a. Sesuatu yang dilihat hati tidak mungkin dusta. Jadi hati itu bisa melihat. Jadi perbedaannya di sini teman-teman ya. Jadi yang dimaksud kahin atau arraf itu di luar agama kita. Jadi kalau di dalam agama kita sendiri itu ada yang benar teman-teman ya. Ada memang yang memang sudah mendapatkan cahaya ilahi di dalam hatinya, sehingga bisa menggunakan firasatnya atau memang benar-benar melihat dengan mata hatinya teman-teman ya. Jadi itu perbedaannya, perlu kita garis bawahi, dan jangan sampai menyamaratakan yang namanya dukun ya. Jangan sampai membelokkan dari makna tujuan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri untuk menyesatkan orang lain. Karena Islam adalah bersaudara, maka perbaikilah di antara saudara kita, bukan saling menggunjing ya, akan tetapi kita meluruskan dengan baik, kita meluruskan dengan dalil-dalil yang kokoh yang sudah difirmankan oleh Allah maupun yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kalaupun kita tidak menemukan di dalam keduanya, maka kita harus memakai ijma, walaupun sebagian mengingkarinya dengan ijma. Jangankan ijma ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kalau tidak cocok dengan hawa nafsunya ditolak teman-teman ya. Itu kalau memang hatinya sudah ditutupi oleh hawa nafsu, dan itu harus hati-hati. Jadi kalau kita tidak menemui di dalam ijma, maka kita pun harus memakai qiyas, karena ada berbagai permasalahan yang serupa, maka kita kiaskan atau kita ikutkan seperti itu teman-teman. Ini adalah pedoman umat muslim ya. Nah, jadi walaupun katanya mengatakan sebagai ahli sunnah, akan tetapi sanadnya terputus, itu berarti bukan teman-teman. Karena sanad itu harus bersambung dari Rasulullah, dari kita sampai ke Rasulullah, dari Rasulullah sampai ke kita ya. Bukan terputus, hanya mengambil dari dari buku-buku kemudian dibuat menyalahkan orang lain, dibuat menggempur para ulama ya. Itu luar biasa. Itu namanya anak buah Dajjal ya. Anak buah Dajjal yang memang sukanya menghasut, sukanya memfitnah teman-teman ya. Tentang fitnah silahkan lihat di video saya sebelumnya ya, tentang fitnah. Jadi semuanya sudah saya siapkan untuk meluruskannya supaya tidak bertambah sesat bagian masyarakat-masyarakat yang termakan hasutan-hasutan, supaya tidak semakin banyak ya. Jadi kita sedini mungkin kita harus mempelajari agama tersebut dengan baik ya, dengan baik. Dan kita jangan salah memilih guru teman-teman ya, karena guru itu adalah yang akan menjadi panutan kita dan ingin dan bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah atau masuk ke dalam nerakanya Allah. Jadi harus berhati-hati. Tidak sembarang guru yang boleh kita jadikan panutan, dan juga tidak semua orang yang bisa kita lihat lebih rendah dari kita teman-teman ya. Namun yang pasti kita harus mengutamakan husnudzon atau berbaik sangka kepada siapapun juga ya. Yang kecuali yang memang sudah benar-benar salah ya, seperti yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Karena memang pekerjaan sesat dan menyesatkan orang lain, memang itu harus dinyatakan teman-teman ya, supaya orang lain itu paham bahwa itu sesat dan menyesatkan ya teman-teman. Jadi ini mungkin sudah cukup video dari saya kali ini ya, mudah-mudahan ini sudah cukup jelas ya. Jadi intinya yang dimaksud dukun oleh kita, yang disabdakan oleh Rasulullah itu bukan semua dukun, akan tetapi yang dimaksud adalah peramal yang mengatakan mengetahui. Kan banyak kan sekarang paranormal katanya, lah itu berarti dukun itu yang mengatakan
bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Nah, itu yang disebut kahin, teman-teman ya, atau arraf, yang mengatakan bisa mengetahui sesuatu yang sudah terjadi. Itu arraf, teman-teman. Jadi itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bukan yang bergelut di dalam pengobatan dan bukan yang bergelut di dalam lainnya. Hanya itu yang dimaksud Rasulullah, dan itu pun yang keluar dari non muslim ya. Karena non muslim, kalau yang mukmin itu mempunyai firasat ya, yang mempunyai hati yang mendapat cahaya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang firasatnya dan penglihatan hatinya bisa tembus 100% ya, teman-teman ya. Dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, seperti yang sudah saya bacakan tadi, maka zabal fuadu maro'a, teman-teman ya. Sudah jelas ya. Sudah jelas. Jadi yang dimaksud itu adalah peramal. Peramal non muslim ya. Peramal non muslim atau non mukmin ya. Karena kalau yang mukmin itu bisa membaca melalui firasatnya, yang hatinya diberi pancaran ilahi, teman-teman ya. Makanya harus berhati-hati. Kalau yang bergelut di bidang pengobatan itu namanya tobib dalam bahasa Arabnya, atau tabib di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi berbeda, teman-teman ya. Jadi jangan menyamaratakan. Kita harus selalu berhusnudzon, selalu berbaik sangka kepada siapapun, dan harus kita lihat manfaatnya, lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya. Itu semua sudah dicontohkan di dalam Al-Qur'an supaya kita mengerti, supaya kita paham ya. Jadi jangan jangan brutal, jangan membabi buta, teman-teman ya. Harus seimbang ya, harus dengan jelas dalil-dalilnya, dan bukan hanya menggunakan akal pikiran, karena akal kita ini terlalu sempit untuk memahami segala sesuatu yang gaib tersebut, teman-teman. Dan lagi-lagi di sini yang Allah kabarkan tidak ada yang mengetahui selain Allah, itu perkara gaib, teman-teman, bukan makhluk gaib. Sudah jelas ya. Jadi mudah-mudahan ini cukup dan bisa menjadi pencerah buat semuanya, dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mengandung keberkahan. Mudah-mudahan banyak yang bisa tersadarkan dari video ini dan menjadi amal jarih untuk kita semua. Makanya yang ingin mendapatkan tambahan amal jarih, jangan lupa bagi-bagikan video ini supaya banyak yang paham tentang yang namanya dukun yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup dengan doa kafarat majlis. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kemudian saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.